Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Di atas mimbar ini kami mengajak kepada diri kami pribadi dan kepada seluruh jamaah untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud rasa syukur kita atas nikmat-nikmat Allah yang senantiasa dilimpahkan kepada kita semuanya. Kaum muslimin azani wa azakumullah, termasuk nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita diberi kesempatan untuk menghirup udara di tahun baru Hijriah 1445 Hijriah. Berarti kaum muslimin azani wa azakumullah, peristiwa hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berlalu 1445 tahun. Satu peristiwa yang penting dalam sejarah Islam, di mana ketika itu 1445 tahun yang lalu, di hari-hari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya, para sahabatnya kaum muslimin, mereka mendapatkan tekanan, mendapatkan intimidasi dari orang-orang kafir Quraisy. Sebagiannya ada yang telah terbunuh. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada para sahabatnya, kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah menuju kampung atau negeri yang memberikan harapan, yaitu Al-Madinah, yang ketika itu namanya adalah Yathrib, di mana penduduk Yathrib mereka telah beriman ataupun sebagian mereka telah beriman. Dikatakan bahwasanya tidak ada rumah-rumah di Yathrib kecuali telah bersinar dengan sinar Islam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat yang mulia Mus'ab bin Umair, kaum muslimin dan para santri, tahukah kalian, tahukah saudara
berapa tahun Mus'ab bin Umair menjadi duta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi pendakwah untuk mendakwai penduduk Madinah menuju Islam. Umur beliau 18 tahun, masa-masa muda. Dan itulah salah satu yang harus kita jadikan sebagai teladan, terutama para santri, para generasi muda. Semangatlah kalian, bakarlah semangat kalian untuk menuntut ilmu, untuk tujuan yang mulia, menyampaikan Islam ini ke seluruh persada. Janganlah kita terlena menjadi generasi yang hanya bisa dengan rebahan, hanya menjadi generasi yang malas-malasan. Bagaimana nanti masa depan Islam apabila para tholabul ilminya, para penuntut ilmunya mereka bermalas-malasan? Maka kaum muslimin, terutama para pemuda, jadilah kalian seperti Mus'ab bin Umair, yang awalnya dia adalah seorang pemuda dari keluarga yang kaya raya. Akan tetapi setelah dia memeluk Islam, dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia rela meninggalkan seluruh kemewahannya. Dia mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdakwah. Diutuslah beliau ke Madinah, dan banyaklah dari penduduk Madinah yang menerima Islam dengan atas berkat dakwahnya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Kaum muslimin azani wasakumullah, maka di hari-hari itu orang-orang Quraisy semakin menguatkan tekanan mereka kepada kaum muslimin yang berada di Makkah. Kaum muslimin yang berada di kota Makkah ketika itu tidak bisa melaksanakan ibadahnya dengan leluasa, tidak bisa menyembah Allah dengan leluasa. Mereka senantiasa dibayang-bayangi oleh penindasan, oleh siksaan, bahkan hukuman kematian. Dan ketika itu orang-orang Quraisy sudah memprediksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentu akan menyusul sahabat-sahabatnya yang telah sampai ke Madinah. Dan tentulah setelah setibanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, maka terbentuklah negeri Islam yang hal itu akan dirasakan mengancam orang-orang Quraisy dan orang-orang musyrik lainnya. Maka mereka pun mengadakan persekongkolan jahat di Darun Nadwah orang-orang Quraisy. Maka datanglah syaitan yang berwujud manusia memberikan usulan yang disampaikan kepada Abu Jahal agar mengumpulkan, memilih pemuda-pemuda dari semua klan-klan, semua marga atau semua keluarga orang-orang Quraisy, dipilih seorang pemuda yang gagah berani. Mereka diberikan senjata, diberikan pedang yang tajam, dan seluruhnya supaya bersama-sama menuju rumah Rasulullah dan supaya membunuh Rasulullah dengan sekali tebasan bersama-sama. Sehingga darah Rasulullah, darah Nabi Muhammad tercecer di antara kabilah-kabilah yang ada semuanya itu. Dengan demikian keluarga Nabi Muhammad, yaitu Banu Abdul Manaf, tidak akan bisa memerangi kaumnya, dan mereka akan rela untuk mendapatkan diatnya. Dilaksanakanlah persekongkolan makar tersebut. Akan tetapi wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka orang-orang kafir membuat makar, tetapi Allah akan membalas makar mereka, dan Allah adalah sebaik-baiknya dari pembuat makar. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari pembunuhan tersebut, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak sahabatnya yang mulia Abu Bakar untuk menemani perjalanan beliau
mengadakan perjalanan beliau menuju Madinah, menuju Yasrib. Berangkatlah beliau. Kaum muslimin azani wa azakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seandainya berdoa ataupun mengikuti jalan yang biasanya, tentu Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkannya. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita taktik, mengajarkan kepada kita strategi dalam berdakwah kepada umatnya. Bagaimana, apa yang harus dilakukan oleh umat ini. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota Makkah, ya, Madinah adalah di utaranya Makkah, ini Madinah, Makkah, beliau menuju arah selatan, tidak langsung menuju ke arah utara, jalan utama ke Madinah, tidak. Padahal seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menuju jalan itu, tentu Allah tetap akan menyelamatkannya. Akan tetapi Rasulullah mengambil jalan ke arah selatan menuju Gua Thur yang berada di atas gunung. Gua Thur bukan seperti Gua Maharani, seperti Gua Akbar, tidak. Hanya berupa celah batu, ya, celah batu yang menjorok ke dalam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di sana selama 3 malam, ya, 3 malam, dan Rasulullah serta Abu Bakar menyusun strategi bagaimana agar telapak kaki mereka itu tersamarkan, ya. Ketika orang-orang Quraisy, kafir Quraisy mengadakan sweeping, maka mereka tidak bisa menemukan Rasulullah dan sahabatnya yang mulia Abu Bakar radhiyallahu anhu. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah 3 hari atau 3 malam beliau bermalam di Gua Thur, ya. Walaupun ketika itu orang-orang Quraisy telah berdiri di atas gua itu, seandainya dia melihat ke bawah tentu dia akan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan engkau khawatir wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita. Allah akan menolong kita, Allah akan membela kita, melindungi kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun meneruskan perjalanan hijrahnya melalui jalan yang jarang dilalui oleh manusia, jalur alternatif, yaitu melalui pinggir atau pantai Laut Merah, dan selanjutnya yaitu menuju Madinah Al-Munawwarah. Itulah kaum muslimin azani wazakumullah, sedikit tentang kisah hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah sampai di Madinah, ya, penduduk Madinah mendengarkan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya telah keluar dari kota Makkah, dan mereka pasti menuju Madinah. Tiap hari, tiap pagi mereka keluar ke pinggiran kota Madinah, ke halaman kota Madinah untuk menyongsong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata sampai panas menyengat, Rasulullah belum terlihat. Mereka kembali ke rumah-rumah mereka. Besok harinya keluar lagi. Kemudian ketika panas telah menyengat, mereka pulang. Nah, pada hari kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka demikian juga keluar ke lapangan, di lapangan kota Madinah untuk menyongsong kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah panas mereka pun pulang. Ternyata di hari itu ada seorang Yahudi, dia mempunyai kepentingan mereka, kepentingannya sendiri, keperluannya sendiri untuk naik di benteng kota Madinah, naik di pagar atau benteng kota Madinah. Dan dia melihat dari jauh itu ada bayangan-bayangan yang tersapu oleh fata morgana. Akhirnya dia mengetahui bahwasanya itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya yaitu Abu Bakar. Maka dia tidak kuat untuk berteriak, wahai kaum muslimin, inilah yang kalian nanti-nanti, ini adalah bagian kalian, hadza jaddukum, ini kemuliaan kalian telah datang. Kaum muslimin yang mendengar itu segera
sontak mereka menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyiapkan senjata-senjata mereka sebagai bukti mereka akan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kaum muslimin azani wa azakumullah. Akhirnya Rasulullah tibalah di Madinah, dan pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah yaitu dengan membangun Masjid Quba, membangun masjid di atas ketakwaan, dan selanjutnya adalah melakukan beberapa hal untuk kepentingan masyarakat Madinah. Kaum muslimin azani wa azakumullah, itu adalah di antara pengertian hijrah yang selayaknya kita mengambil hikmah dari peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, agar kita mendapatkan kebaikan-kebaikannya, kita melaksanakan kebaikan-kebaikannya, yang dengan demikian Allah akan memberikan kebahagiaan kepada kita fid dunya wal akhirah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin, innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadiyyi hadiyyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin azani wa azakumullah, bahwasanya hijrah secara bahasa berarti adalah taroka, meninggalkan. Kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam, wa inni muhajirun ila rabbi sayahdin, dan sesungguhnya saya akan hijrah menuju Tuhanku, dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Ini secara bahasa. Dan secara istilah adalah al-intiqalu min biladi syirki ila biladil Islam, berpindah dari negeri syirik menuju negeri Islam. Maka ketika itu adalah negeri syirik. Kenapa? Karena ditegakkan di kota Makkah ketika itu syiar-syiar kesyirikan, dan tidak bisa ditegakkan syiar-syiar Islam. Maka ketika itu Makkah adalah sebagai negeri syirik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diizinkan oleh Allah untuk meninggalkan Makkah, negeri yang paling beliau cintai, negeri yang di situ terdapat masjid yang paling suci, terdapat rumah Allah Subhanahu wa taala. Beliau meninggalkannya. Ini beliau meninggalkannya bukan meninggalkan untuk selamanya, tidak, akan tetapi untuk kembali nanti membuka kota Makkah itu untuk kaum muslimin, menghilangkan syiar-syiar kesyirikan dan menggantinya dengan syiar-syiar Islam. Itu adalah hijrah. Makna hijrah yang pertama, hijratul makan, meninggalkan suatu daerah, ya, yaitu meninggalkan negeri kafir, negeri yang ditegakkan syiar-syiar kekufuran, tidak ditegakkan di sana syiar Islam secara menyeluruh. Itu adalah negeri kafir. Berarti negeri Islam adalah negeri yang ditegakkan di sana syiar-syiar Islam. Syiar Islam adalah syariat-syariat Islam yang nampak. Seperti sekarang ini di hari Jumat, kaum muslimin di negeri kita berbondong-bondong menuju masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Di sana dikumandangkan azan, di sana ada khutbah. Maka ini adalah syiar Islam. Maka di mana ada negeri yang ditegakkan di sana syiar Islam secara segi yang menyeluruh, itu adalah negeri Islam. Adalah negeri Islam. Para ulama tidak ada yang menyebutkan, tidak
ada yang menyebut, ulama Ahlussunnah tidak ada yang menyebutkan negeri Islam adalah negeri yang menegakkan syariat Islam. Berarti tidak menegakkan syariat Islam adalah negeri kafir. Tidak ada dari ulama Ahlussunnah yang mengatakan demikian. Kemudian yang kedua kaum muslimin azani wasakumullah adalah hijratul amal. Jenis hijrah yang kedua adalah hijratul amal, meninggalkan amal. Maksudnya kita meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meninggalkan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari perkara kesyirikan, dari perkara bid'ah, dari perkara kemaksiatan yang nampak maupun yang tersembunyi, maka kita tinggalkan. Ini adalah bentuk hijrah kita. Al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Seorang yang berhijrah, seorang muhajir, orang yang berhijrah adalah dia meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada di antara kita, mungkin kita meninggalkan kesyirikan, meninggalkan yaitu zina, mencuri, tetapi di antara kaum muslimin masih di antara mereka itu tidak bisa meninggalkan makan ataupun minum yang haram. Makan minum yang haram ini ya, belum bisa meninggalkan perbuatan yang menyia-nyiakan harta, padahal termasuk hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah idaatul mal, menyia-nyiakan harta. Maka kaum muslimin azani wasakumullah, mohon maaf bagi yang masih yaitu merokok, yang masih menikmati asap rokok, ingatlah hal itu adalah suatu perbuatan yang khabis, perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah menyia-nyiakan harta. Maka marilah kita dari hati kita yang terdalam, dari relung hati yang terdalam, kita berusaha untuk meninggalkannya sebagai bentuk hijrah kita, meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kaum muslimin azani wasakumullah adalah hijratul amil. Hijratul amil yaitu meninggalkan pelaku kemaksiatan, meninggalkan pelaku kemungkaran ya, dengan menjauhi mereka dengan tujuan agar mereka merasa sempit, agar mereka merasa tertekan, yang dengan demikian mereka diharapkan mereka akan kembali kepada kaum muslimin atau kembali dari kemaksiatan mereka. Diharapkan mereka bertobat dari kemaksiatan mereka dengan diboikot oleh kaum muslimin. Misalkan saja di satu desa ada satu orang yang tidak mau sholat, yang tidak mau menjalankan sholat ya, kemudian ketika dia meninggal dunia sudah enggak usah disolatkan misalkan. Ini adalah bentuk hajrul al-amil, hijratul amil. Maka orang-orang yang seperti dia, yang tidak tidak melakukan sholat, dia akan merasa takut. Dia akan merasa takut jika dia nanti mati tidak ada yang mensolatinya. Dia akan merasa takut, dia akan khawatir, sehingga hal itu bisa mendatangkan kemaslahatan. Dan ini yang berhak untuk memberikan boikot adalah orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang mempunyai yaitu kapasitas, orang-orang yang mempunyai wewenang. Kaum muslimin azani wazakumullah, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar meneguhkan hati kita di atas Islam, meneguhkan hati kita di atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang berserah diri kepadanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbighfirli lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika. Allahumma ya musarrifal qulub sarif qulubana ila ta'atika. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabahu. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salah.